Bedah otak komputer kasir? Kenapa enggak? Ngopi-ngopi. Ngobrolin program iPos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Ngopi, ngobrolin program iPos. Di episode kesekian puluh ini, kembali lagi dengan saya Adit dan Mas Unggul, pakarnya hardware di Trigonal Software. Yo, Kita mau membahas seputar PC ini, ya Mas Unggul ya? ya boleh. Oke. Nah, Mas Unggul, nih saya mau tanya dulu nih sebelumnya nih. PC dengan CPU itu sebenarnya sama apa beda? Soalnya kadang nih ada orang nih yang nyebut PC, ada juga orang yang nyebut CPU nih Mas Unggul. Jadi emang banyak orang nyebut, ada yang nyebut itu CPU, ada yang nyebut itu PC. Sebenarnya ini beda gitu. Cuman pemahaman orang itu CPU adalah PC. PC-nya gitu. Jadi kayak misalnya kita punya satu set komputer, CPU itu kotaknya, Oke. casingnya itu adalah CPU. Tapi sebenarnya itu bukan. Jadi sebenarnya CPU itu adalah prosesornya. CPU adalah prosesornya. Ya, nah, sedangkan PC itu adalah yang udah jadi satu kesatuan gitu. Ada prosesor, ada motherboard. Nah itu ketika udah dibungkus casing namanya PC gitu. Jadi CPU itu prosesornya aja. Berarti satu kotak yang tadi Mas Unggul bilang itu PC ya? Ya. Dan yang di dalam PC itu ada prosesor yang biasa disebut CPU. Benar? Betul. Oke. Jadi gitu teman-teman, jangan kebalik-balik lagi ya. Oke. Boleh diambil itu contohnya. Oke, kita ada contoh juga buat CPU itu seperti apa. Nah, ini nih yang namanya CPU. Oke. Ngomongnya ini prosesor. Tapi bahasa resminya ya CPU, Central Processing Unit. Oke. Nah, kayak gini nih bentuknya. Ini contoh Intel Core i7 nih 2600 kayak gini. Oke. Sekotak ini aja ya Mas ya, kecil ya. Ya, betul. Oke. Nah, kalau tipe atau jenis CPU ini nih Mas nih, Ya. ada apa aja sih Mas? Kalau untuk tipe itu sebetulnya banyak ya, tapi kalau jenis berdasarkan jenis tuh ada dua ya. Jadi ada CPU untuk mobile yang digunakan di laptop, tablet. Nah, itu mobile. Ada juga yang desktop. Kalau yang desktop tuh yang kayak gini nih. Ini CPU desktop termasuknya. Kalau desktop itu dipakainya di PC, komputer, di server, dan lain-lain gitu. Kalau tipenya tuh ya banyak ya. Kalau yang sekarang tuh kan, kalau dari brandnya itu ada dua. Ada Intel, ada AMD. Cuman yang orang kenalnya pasti cuma Intel aja ya. Padahal mah ada satu kompetitornya ya dari AMD itu. Gitu. Ya. Kalau untuk tipe ya, tadi ngomong tipe. Kalau untuk Intel itu yang terkenal itu Intel seri Core series, ada Core i3, Core i5, Core i7 gitu. Itu yang umum kita jumpai ya di pasaran ataupun di kalangan pebisnis atau kantoran gitu. Untuk prosesor ini ada generasi-generasinya ya. Jadi mulai ya dari Gen 1, 2 dan seterusnya. Nah, kayak ini contohnya nih. Ini kan Core i7 2600. Nah, angka 2 di depan ini artinya dia generasi 2 gitu. Sedangkan 600 itu ya tipe atau seri produk Seriesnya ya. gitu. Nah, namanya produsen prosesor seperti Intel itu kan pasti dia ada perkembangan lah. Ya. Nah, setiap tahun atau setiap ini dia pasti ada update gitu. Makanya ada generasi 2, ada generasi 3 gitu. Meskipun dengan tipe yang sama. Misalnya ini Core i7. Ini ada Gen 3-nya, ada Gen 4-nya dan seterusnya. Hingga yang terbaru tuh sekarang ada yang terbaru tuh kalau nggak salah Gen 13. Oke. Nah, itu yang terbaru. Tapi untuk tipenya sama. Misalnya Core i3 Gen 10 atau Core i3 Gen 11 gitu. Nah, meskipun dia sama ya, sama-sama Core i3, kalau beda gen itu beda juga performanya, baik segi performa, segi harga dan lain sebagainya. Otomatis ya gen yang paling baru bakal lebih bagus daripada gen yang lama gitu. Berarti selain tipe itu juga ada generasinya ya Mas ya? Iya. Berarti macamnya ada banyak banget dong ini.
Betul, karena kan pastinya setiap tahunnya ada perkembangan, ada update, sehingga mereka memperbarui generasinya di generasi yang terbaru gitu. Kan nggak mungkin dia bikin prosesor ya udah segini-gini aja, padahal mah ya kita harus ngikutin perkembangan zaman kan. Semakin kebutuhannya semakin berat ya otomatis produsen prosesor harus ya mikir gimana caranya prosesor mereka bisa untuk menghandle kebutuhan-kebutuhan yang makin kesini makin banyak dan makin berat gitu. Ya. Nah, kalau untuk komputer kasir nih Mas Unggul nih, cocoknya pakai generasi berapa sih Mas? Nah, jadi untuk menentukan kita cocoknya pakai generasi berapa, itu kita lihat dulu pertama aplikasi apa yang mau kita pakai. Ya. Terus yang kedua OS apa yang mau kita pakai. Ini dua basic ini dulu yang jadi acuan. Nah, kalau untuk aplikasi kasir ya kayak di program iPOS, itu kalau kita lihat di spesifikasi minimumnya di website itu minimal ya, itu prosesornya punya 2 core CPU. Jadi bebas mereknya apa, mau Intel mau AMD, yang penting dia punya 2 core CPU. Nah, dari situ kita bisa ambil contoh, bisa gunakan kalau untuk seri core series itu bisa pakai Core i3, Core i5 dan Core i7. Untuk gennya bisa pakai Gen 1 atau Gen 2 karena dari Gen 1 dan Gen 2 itu sebenarnya udah cukup banget buat ngejalanin program iPOS. Nah, yang kedua tadi OS-nya. OS-nya biasanya kan kalau untuk sekarang rata-rata udah pakai Windows 10 ya, Windows 10. Ya. Windows 10 otomatis dia lebih berat karena dia lebih banyak animasi-animasi di setiap kita melakukan misalnya buka menu, buka folder. Nah, itu biasanya ada sedikit kendala atau bisa dibilang kerasa lemot gitu kalau kita pakai gen yang lama atau gen yang lawas gitu. Nah, tadi berarti pakai Gen 1 atau Gen 2 itu bisa dibilang berarti itu kan generasi lawas ya Mas Unggul ya. Nah, itu memang nggak akan lemot nantinya. Sebetulnya kalau kita melihat dari spesifikasi dari prosesor tersebut itu sebenarnya cukup ya, maksudnya dengan clock speed di atas 3 GHz, terus dia juga punya hyper threading namanya. Jadi kalau di Core i3 itu 2 core 4 thread, itu sebenarnya nggak lemot-lemot banget, tapi karena Windows 10 ini banyak animasi ya, banyak animasi kalau kita buka menu atau buka file. Nah, itu kita bisa akalin dengan menggunakan SSD sebagai storage-nya. Oke, berarti bisa diakalin dengan SSD gitu ya Mas ya. Nah, sebelum kita beranjak membahas soal SSD nih Mas Unggul, kita minum kopi dulu deh, ayo. Oke, boleh. Biar lebih apa ya? Ini nempel Bisa gitu. Oke Mas Unggul. Tadi Mas Unggul kan sudah bilang ya, supaya CPU generasi lawas itu yang dipakai nggak lemot, solusinya kan berarti menggunakan SSD sebagai storage utama, benar? Ya. Nah, SSD itu apa Mas? Terus bedanya sama HDD itu apa? Karena yang biasanya kita tahu itu kan PC itu kan menggunakan HDD ya. Nah, ini kalau untuk SSD itu seperti apa? Boleh Mas Ilham contohnya? Sama itu tuh satu lagi. Nah, ini Mas, yang namanya SSD kayak gini. Secara fisik ya. Kasih tunjuk teman-teman mulai. Ayo kita kasih tunjuk teman-teman. Nah, ini teman-teman. Ini buat SSD. Kalau hard disk itu buat SSD-nya. Tadi ini ada tulisan bisa diformat. Copot yang bulan ini. Nah, kalau hard disk kayak gini, fisiknya lebih besar ya. Kalau kita ngomong fisik dulu deh. Ya. Ngomong fisik dulu, bedanya kalau hard disk itu gede ya. Ya. Kenapa gede? Karena di dalam itu ada piringannya. Nah, piringannya ini yang menyimpan data-data kita, mulai dari file, foto, video. Nah, kenapa dia istilahnya kerasa lemot? Karena ya itu,
ketika kita pengen buka satu file, dia harus muter dulu nih, piringannya muter, baru tuh kebuka filenya. Oke. Ya otomatis lebih lama prosesnya. Sedangkan SSD ini dari segi ukuran lebih kecil ya, dan lebih hemat daya. Karena dia nggak pakai piringan, dia dalamnya tuh ya chip memori gitu-gitu. Jadi udah nggak pakai piringan lagi. Otomatis ketika dia baca atau tulis, misalnya kita buka file atau buka aplikasi, dia bakal lebih cepat daripada si hard disk. Nah ini contoh untuk SSD SATA. Nah yang baru nih ada lagi nih. Ini untuk SSD tipe M2. Bedanya tuh di soketnya. Kalau SATA kayak gini, ini kan sama ya, soket hard disk sama soket SSD SATA itu sama. Jadi butuh satu kabel data dan satu kabel power. Ya. Sedangkan yang tipe M2 ini dia udah nggak perlu pakai kabel lagi, dia langsung dipasang di motherboardnya. Oh, langsung pasang di motherboard. Yang lebih terbaru lagi lah. Lebih terbaru, berarti ini generasi terbaru gitu. Betul. Ya, bisa dibilang ya. Nah, setelah yang tipe ini ada lagi yang baru lagi, itu yang tipe NVMe. Nah, NVMe itu bentuknya sama kayak gini, cuman beda di chipnya. Jadi secara ininya tuh dia lebih cepat daripada yang SATA. Jadi kalau kita ngomong misalnya nih perbandingannya ya, hard disk itu katakanlah kecepatan baca tulisnya sekitar 60 sampai 100 Mbps. Nah, kalau yang tipe SATA ini, SSD SATA ini bisa 500 Mbps. Lebih. Berarti kita bisa bilang 5 kali lebih cepat dari yang hard disk. Ya. Nah itu dia kenapa kita sarankan untuk menggunakan SSD sebagai penyimpanan OS atau aplikasi. Nah sedangkan yang tipe ini dia punya kecepatan itu up to 2 Gbps. Itu untuk yang tipe NVMe ya. Jadi berarti berapa kali lipat tuh? 2 Gbps, ini 500 MB. 500 MB, ini 2 Gbps, berarti 4 kali lipat, ini 4 kali lipatnya ini. Betul. Ya, berarti ini seperti itu. Pusing. Ini 5 kali kali 4 20. Berarti ini 20 kali lebih cepat daripada dibanding dengan hard disk. Ya, jadi perbedaannya di situ ya. Jadi fisiknya beda, terus kecepatannya beda jauh. Makanya ya itu tadi, biar nggak lemot, udah pakai SSD aja. Gitu. Ya. Nah, Mas Unggul, selain pakai SSD agar performanya lebih cepat ya. Nah, pakai RAM yang besar itu bisa bikin PC kita lebih kenceng lagi nggak sih? Oke, bisa iya, bisa enggak. Jadi kita bahas dulu prinsip kerja RAM. Jadi RAM itu ibarat di jalan tol lah ya. Jalan tol itu kan ada beberapa lajur ya, beberapa jalur. Kalau RAM itu kecil berarti cuman satu lajur misalnya. Kayak RAM, misalnya RAM 4 GB lah. Kalau RAM 4 GB itu cuma satu jalur, berarti RAM 8 GB itu 2 jalur. Nah, semakin banyak jalurnya itu otomatis akan semakin lancar ketika lalu lintasnya padat gitu. Kalau misalnya kita pakai RAM 8 GB, tapi kita pemakaian aplikasinya itu misalnya lebih dari 8 GB, otomatis tetap lemot juga. Karena dengan RAM segitu, kemudian kebutuhan kita untuk buka aplikasinya melebihi dari RAM yang kita punya. Nah itu yang bikin lemot. Tapi dengan kita menambah RAM misalnya, yang tadinya 8 GB kita jadi 16 GB, itu bikin lebih lancar tapi tidak bikin lebih cepat. Karena kecepatan itu dibatasi oleh si prosesornya itu sendiri tadi. Ibaratnya tuh prosesor itu ya kalau di kendaraan itu adalah mesinnya gitu kan. Jadi kita punya jalan yang lebar, jalan yang lega, tapi kalau mesinnya cuman misalnya 1000 cc, ya udah segitu-gitu aja gitu. Ya. Jadi RAM ini cuma memperlancar jalannya aja, bukan mempercepat. Kalau jalannya lagi macet, lagi rame ya tetap lemot-lemot juga gitu, Mas. Oke, jadi kesimpulannya gimana ini, Mas? Kita harus pakai komputer atau PC yang seperti apa nih untuk komputer kasir kita? Oke. Yang pasti kita harus tentukan kebutuhannya dulu. Nah, kalau tadi kebutuhannya buat kasir,
ya itu tadi prosesornya pakai Core i3, misalnya Core i3 atau Core i5 Gen 2 itu udah cukup, ditambah pakai SSD itu udah bagus lah, udah kenceng. Ya. Jadi secara harga juga nggak terlalu mahal, terus juga performanya juga masih dapet. Nah kalau misalnya mau yang lebih tinggi lagi boleh aja, misalnya mau pakai yang Gen 10 atau Gen yang sekarang yang terbaru Gen 13 Ya. bisa-bisa aja, cuman kayaknya mubazir gitu karena kan kebutuhannya ringan ya. Ya. Kalau kita pakai Gen yang baru kayaknya terlalu mahal dan terlalu overpriced gitu, dan ujung-ujungnya malah kurang terjangkau bagi para UMKM gitu. Ya, intinya disesuaikan aja. Kalau misalnya kita butuh buat editing atau buat main game misalnya, otomatis ya kita harus pakai yang terbaru, gen terbaru. Tapi kalau buat kasir aja ya gen lama juga sebenarnya nggak terlalu jelek gitu. Yang penting kita bisa ngeracik gimana sih biar dia tuh nggak lemot gitu, walaupun pakai gen lawas gitu. Oke. Nah, aku mau tanya nih Mas Unggul. Kalau di Trigonal itu bisa nggak Mas custom buat PC? Siapa tahu nih teman-teman ada yang mau pesan buat tokonya gitu, tapi PC-nya pengen custom, bisa nggak Mas Unggul? Bisa banget. Bisa banget? Wah. Bisa, ya. Tinggal dikonsultasiin aja kebutuhannya apa. Terus nanti kita juga akan kasih opsi misalnya. Budgetnya ada berapa, kan kita ngeliat budget juga kan. Benar. Kalau budgetnya segini dapatnya apa, budgetnya segitu dapatnya apa, itu ya ada harga ada barang gitu. Ya. Disesuaikan sama budget, kebutuhan, ya bisa lah intinya. Misalnya teman-teman juga bingung, tidak tahu spesifikasinya pengen yang seperti apa, di Trigonal juga ada yang sudah paketan ya Mas Unggul ya. Jadi udah langsung beli, sudah langsung jadi, langsung beres. Seperti itu. Oke, tuntas nih kita bahas soal PC dan CPU dan berbagai macamnya ya Mas Unggul. Oke, terima kasih atas waktunya di Ngopi kali ini Mas Unggul. Sama-sama Mas Adit. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung di Ngopi kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.